Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa putramu sangat memperhatikan kami manusia, terutama kami yang sakit, menderita, kesusahan, kepedihan. Meski seringkali kami tidak sadar bahwa di tengah segala penderitaan kami, Tuhan lebih dekat dengan kami daripada ketika kami sedih, ketika kami gembira. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari kemurahan hati-Mu yang besar kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh mungkin 38 tahun. Ketika ia mendengar suara kolam Bethesda yang kalau sedang bergoyang, ya kalau sedang mengalami goncangan, itu tanda malaikat datang. Dan setiap orang yang tersentuh dengan air goncangan itu, mereka sembuh. Tetapi Yesus berkata, angkatlah tilammu, bangkitlah. Dan dia bangun. Saudara, ada dua hal yang mungkin mau saya sampaikan kepada Anda. Pertama adalah, Tuhan itu sangat-sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan itu care dengan situasi batin kita yang mendalam. Apalagi ketika orang itu 38 tahun, hampir setengah hidupnya, dia menderita. Coba Anda bayangkan. Pasti ada sikap nelongso, sikap sakit hati, dan merasa putus asa juga ketika harus berhadapan dengan sakit yang tak tersembuhkan itu. Kita bisa melihat orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan yang seberat itu. Tak jarang tentu mereka merasa putus asa karena harus berhadapan dengan realitas yang tidak mudah itu. Tapi kita lihat saudara, Yesus peduli. Yesus tidak menuntut apa-apa, hanya menuntut, maukah engkau sembuh? Dan orang itu mengungkapkan kesulitan beratnya, apa yang ia alami. Dan akhirnya dia percaya bahwa kata-kata Yesus, sabda Yesus itu sungguh mengubah hidupnya. Dan dia pergi, mengangkat tilamnya, dan dia sembuh. Dan dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan. Sampai kemudian dia bertemu. Jangan berdosa lagi. Kalau kamu tidak ingin mengalami hal yang lebih buruk daripada yang sekarang. Itu saja sudah buruk. Tetapi dia mengatakan kalau kamu berdosa lagi, kamu akan mengalami hal yang lebih buruk. Jangan berdosa. Sakit dan dosa selalu berkaitan. Ya. Dan itu juga menjadi tantangan bagi kita supaya apakah sakitku juga karena dosa? Mungkin jadi. Ya. Karena itulah maka mari ya, kita mohon rahmat. Karena ada bagian dalam hidup kita sakit karena virus. Karena berbagai macam aspek internal maupun eksternal yang ada dalam diri kita. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di masa saat sekarang ini kita selalu melihat bahwa ada kaitan antara sakit, entah bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit mental yang sedang kuat sekali di saat sekarang ini, sakit mental. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, maukah aku sembuh? Segala macam penyakit, entah penyakit fisik, penyakit mental, psikis, atau mungkin spiritual bisa jadi. Selalu berkaitan satu sama lain. Ya, semoga kita semua melihat hidup kita dalam kerangka yang lebih luas. Bagaimana supaya pikiran kita jernih, roh kita jernih, baik, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang bersih. Ya, dan itu bukanlah yang gampang. Saya tahu, saya mengerti,
Tapi kalau kita percaya, maukah engkau sembuh, kita pasti sembuh. Sembuh karena murni pikiran kita, hati kita, raga kita. Dan menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Seandainya ada sakit pun kita tetap berharap bahwa Tuhan justru ingin membuat kita lebih baik. Semoga Tuhan memberkati Anda dan tetap berpikiran bersih murni untuk kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama, untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.